Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, I'm Spiderman. Kali ini kita akan pelajari tentang rotasi. Saksikan tayangan berikut. Kita pelajari rotasi pada bidang koordinat dengan melihat headphone yang berputar di keping CD. Selain perputaran, baik itu perputaran searah jarum jam atau perputaran melawan arah jarum jam, kita juga akan pelajari besar sudut dari putarannya. Sekarang kita perhatikan bahwa ada dua arah putaran. Yang pertama adalah putaran searah jarum jam dan juga putaran berlawanan arah jarum jam. Kita mulai dengan besar sudut 0 derajat. Kita putar berlawanan arah jarum jam untuk seperempat putaran, berarti besar sudutnya adalah 90 derajat. Dan putaran berlawanan arah jarum jam, nilai sudutnya adalah positif. Sekarang kita putar setengah putaran, menghasilkan sudut 180 derajat. Dan untuk 3/4 putaran menghasilkan sudut 270 derajat. Dan untuk satu putaran penuh maka akan kembali 360 derajat. Jika bangun kita putar searah dengan putaran jarum jam, maka nilainya adalah negatif. Berarti negatif 90, negatif 180, dan negatif 270. Untuk seperempat putaran berarti negatif 90 derajat. Setengah putaran negatif 180 derajat. Untuk 180 derajat nilai plus dan min sama, jadi tidak masalah. Dan untuk 3/4 putaran kita akan peroleh besarnya adalah negatif 270 derajat. Dan satu putaran penuh besarnya adalah 360 derajat. Jadi untuk sudut positif maka putarannya melawan arah jarum jam, dan untuk sudut negatif maka putarannya adalah searah jarum jam. Sebagai contoh, kita akan merefleksikan titik C dengan putarannya 90 derajat berlawanan arah dengan jarum jam. Kita tulis dulu koordinat titik C yaitu 3,6, terus kita putar 90 derajat berlawanan arah putaran jarum jam. Ini ilustrasinya, maka akan ketemu bayangannya yaitu C aksen, di mana koordinat dari C aksen adalah negatif 6,3. Sekarang kita putar 180 derajat dengan titik yang sama, titik C. Ini putaran pertama menghasilkan 90 derajat, maka putaran yang kedua akan menghasilkan 180 derajat, sehingga koordinat titik C adalah negatif 3, negatif 6. Selanjutnya kita putar 270 derajat berlawanan arah jarum jam. Kita putar 3 kali, berarti untuk putaran yang pertama menghasilkan 90 derajat, dan untuk putaran yang kedua menghasilkan 180 derajat, dan putaran yang ketiga menghasilkan 270 derajat, sehingga diperoleh koordinat dari C aksen adalah 6, negatif 3. Dari sini kita akan peroleh suatu aturan perputaran. Kita ilustrasikan dengan persegi panjang. Putaran pertama, putaran kedua 180 derajat, putaran ketiga 270 derajat. Kita peroleh suatu aturan untuk putaran berlawanan arah jarum jam untuk titik P, Y. Jika diputar berlawanan arah jarum jam, maka bayangannya yaitu dirumuskan untuk 90 derajat menjadi min Y, X, 180 derajat min X, min Y, dan 270 derajat adalah Y, negatif X. Perhatikan tanda negatifnya. Jika kita coba merotasikan titik 3,6 terhadap sudut 90 derajat, maka kita akan peroleh bayangannya Y-nya 6 berarti negatif 6 karena min Y, X-nya 3 maka X-nya tetap sama, negatif 6,3. Untuk 180 derajat berarti jadi min 3, min 6. Untuk 270 derajat maka bayangannya jadi 6, negatif 3. Ya, seperti pada ilustrasi di samping, maka tepat sesuai rumusnya.
Setelah rotasi dengan sudut positif, kita lanjutkan untuk rotasi dengan sudut negatif. Sebagai contoh, negatif 90 derajat. Misalkan titik di 5, negatif 8, kita rotasi negatif 90 derajat. Dengan cara yang sama, kita gambar terlebih dahulu, terus kita putar searah jarum jam karena sudutnya negatif. Kita temukan bayangannya, yaitu D aksen dengan koordinat dari D aksen adalah negatif 8, negatif 5. Kita putar negatif 180 derajat, berarti 2 kali putaran searah jarum jam, 1 putaran, dan ini putaran yang kedua, sehingga kita peroleh bayangannya yaitu D aksen dengan koordinat negatif 5,8. Setelah itu kita putar negatif 270 derajat, berarti 3 kali putaran. Putaran pertama 90 derajat, 180 derajat putaran kedua, dan putaran ketiga 270 derajat, sehingga diperoleh bayangan dengan koordinat 8,5. Sekarang kita coba ulangi rotasi negatif 90, negatif 180, negatif 270 seperti tampak pada visualisasi berikut ini. Kita lanjutkan dengan menentukan aturan rotasi untuk sudut negatif, di mana sudut negatif 90 dirumuskan Y, negatif X, negatif 180 min X, min Y, dan negatif 270 min Y, X. Perhatikan tanda negatifnya. Jadi kalau kita coba dengan suatu titik, misalkan 5, negatif 8, maka hasil bayangannya Y, min X untuk min 90 berarti minus 8 min X minus 5 karena X nya 5. Dan untuk rotasi negatif 180 derajat, min X berarti minus 5, min 8 jadi 8, negatif 270 derajat jadi 8,5. Dan hasilnya akan sama jika kita kerjakan dengan cara digambar seperti pada video tersebut. Jadi silahkan boleh pakai rumus atau boleh pakai gambar. Tapi kalau pakai rumus kamu harus mengingatnya. Selanjutnya kita akan merotasi suatu ruas garis EF searah putaran jarum jam sebesar 90 derajat, karena searah berarti rotasinya negatif 90 derajat. Kita tentukan koordinat dari titik E dan titik F, di mana koordinatnya adalah E negatif 9, negatif 8 dan F negatif 4, negatif 6. Kita cari bayangannya E aksen dan F aksen dengan cara kita putar 90 derajat searah jarum jam, dan kita akan menemukan bayangannya di E aksen F aksen. Kita tarik garis menjadi ruas garis bayangan dengan koordinat E aksen negatif 8,9 dan F aksen adalah negatif 6,4. Setelah itu kita perhatikan bagaimana berputar 90 derajat searah jarum jam. Dan untuk contoh terakhir kita akan merotasi suatu bangun. Di sini bangunnya segitiga KLM, kita putar 180 derajat, berarti searah jarum jam atau berlawan arah jarum jam tidak masalah. Koordinatnya titik LMK sudah diketahui 2,68874. Kita cari bayangannya L aksen, M aksen, K aksen dengan cara diputar 180 derajat, berarti setengah putaran. Baik searah maupun berlawan arah tidak masalah, karena di sini 180 derajat akan bayangannya sama, baik searah maupun berlawanan arah jarum jam. Karena sesuai aturan sudut positif berlawanan arah jarum jam, maka kita akan putar berlawanan arah jarum jam sebesar 180 derajat. Untuk putaran seperempat putaran 90 derajat, kita akan dapatkan bayangannya. Dan sekali lagi 180 derajat, maka bayangan K aksen, L aksen, dan M aksennya ditemukan dengan koordinatnya. Untuk L aksen adalah min 2, min 6, untuk M aksen negatif 8, negatif 8, dan K aksen negatif 7, negatif 4. Bagaimana tayangan tadi? Cukup mudah bukan? Saksikan video-video yang lain bersama Spiderman.